Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan konsep ekonomi dan strategi evolusi perusahaan modern yang terdiri dari Lydia Sahira Atikah, NPM 1901010164, Khofifah Laila Salamah, NPM 1901010165, saya sendiri Yuli Rahmawati, NPM 1901010170, dan Eliva Feni Rahayu, NPM 1901010171. Yang pertama, manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, menghasilkan keputusan yang terbaik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Yang keempat, proses operasional menjadi efektif dan efisien. Yang kelima, mencegah masalah dari dalam maupun luar. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Faktor yang menyebabkan keunggulan bersaing yaitu faktor pemasok, faktor pasar dan permintaan, faktor adanya pesaing, faktor industri pendukung, dan faktor struktur persaingan. Konsep pemasaran. Yang satu, pendekatan merkantilisme. Di pendekatan ini menjelaskan bahwa negara harus lebih banyak melakukan kegiatan ekspor daripada impor, karena perusahaan akan mendapatkan laba sehingga harus banyak menjual. Yang kedua, ada pendekatan klasik. Perusahaan harus mampu memonopoli pasar dengan membuat produk dari sumber daya yang lebih baik dari perusahaan lain. Yang ketiga, ada pendekatan keunggulan komparatif. Dalam persaingan, perusahaan harus lebih efisien daripada pesaing, agar dapat menjual lebih rendah tetapi menghasilkan produk yang sama. Yang keempat, ada pendekatan proporsi faktor. Bila tenaga kerja banyak dan investasi terbatas, menyebabkan upah rendah, begitu pula sebaliknya. 5 konsep penting dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, ada konsep produksi, menjelaskan tentang barang atau jasa yang dihasilkan harus murah sehingga dapat dibuat di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, ada konsep produk, kualitas barang atau jasa yang dihasilkan harus bagus agar menarik konsumen. Yang ketiga, konsep penjualan, pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Yang kelima, konsep pemasaran. Kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan konsumen. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep ini tidak hanya memperhatikan kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaatnya. Yang selanjutnya adalah strategi bisnis modern untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, bagaimana itu? Yang pertama, kita harus menentukan strategi informasi yang tepat nih. Mau dibuat bagaimana? Lalu pelajari juga cara menganalisa dan kelebihannya serta kekurangan produk. Selanjutnya, melakukan perubahan kultur menjadi teknologi modern. Tapi sebelum melakukan perubahan, kita harus ingat menganalisa apakah melakukan perubahan atau inovasi memberikan keunggulan untuk perusahaan, apakah bisa diadaptasi dengan mudah atau malah menyulitkan perusahaan dalam menerapkan teknologi tersebut. Yang ketiga, faktor yang tidak kalah penting yaitu pelanggan.
Banyak pelanggan yang mengharapkan perusahaan untuk sadar akan teknologi dan menerapkannya untuk interaksi yang lebih mudah dan respon yang cepat. Sebagai contoh, kini banyak perusahaan yang memanfaatkan layanan solusi dari cloud computing untuk menciptakan inovasi teknologi pada bisnis yang memberi keluasan baru dalam mengolah data pada server online yang jauh lebih aman, fleksibel, dan dapat berintegrasi dengan mudah. Nah, sekian penjelasan dari materi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.